Jemaat yang dikasihi Tuhan, presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-1 sesudah Epifani. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan diberkati olehnya. Pelayan firman pada saat ini akan dibawakan oleh Bapak Penatua Jerry Polii. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah kita saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Yesaya 52 ayat 10 menyatakan, Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Demikianlah nats pembimbing ibadah kita saat ini. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus, Juru Selamat kita, menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam doa hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan keselamatan daripada-Mu. Terima kasih atas anugerah di sepanjang hidup kami. Kami menaikkan syukur atas karya Tuhan senantiasa menyertai perjalanan hidup umat-Mu. Kami menyadari seringkali menyiakan kasih
bahkan berkat yang kami terima. Kami jatuh karena pelanggaran dan dosa, sehingga perbuatan kami tidak memuliakan nama-Mu. Ajarlah kami penuh hikmat dan bijaksana, agar keselamatan yang Engkau beri dapat kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu, ya Tuhan, dan berikanlah kami keselamatan daripada-Mu. Dengarlah doa kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kasihan walau tak layak hatiku, tadiku aku kini heran, Tuhan besar rahmat-Mu, hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia, hidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus dalam pelayanan firman saat ini. Kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, hari ini kami datang kepadamu, kami mengucap syukur atas semua anugerah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berada sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini, kami boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Saat ini ya Tuhan, kami akan membaca, mendengar, merenungkan bagian Alkitab-Mu. Karena itu ya Tuhan, berkati kami semua, sehingga firman-Mu yang akan diberitakan nanti boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Ampuni kesalahan dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itulah kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat, bacaan Alkitab hari ini terambil dari Mazmur 104 ayat pertama hingga yang kelima, yang menyatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar, Engkau yang berpakaian keagungan dan semarak, yang berselimutkan terang seperti kain, yang membentangkan langit seperti tenda, yang mendirikan kamar-kamar loteng-Mu di air, yang menjadikan awan-awan sebagai kendaraan-Mu, yang bergerak di atas sayap angin, yang membuat angin seperti suruhan-suruhan-Mu, dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayan-Mu, yang telah mendasarkan bumi di atas tumpuannya, sehingga takkan goyah untuk seterusnya dan selamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab.
Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Saat ini kita bersuka cita, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena kita masih diberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan yang baik, dan kita masih diberikan napas hidup sehingga kita dapat beribadah, memuji, memuliakan Tuhan sekalipun dalam masa pandemi yang melanda dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, tema renungan pada minggu pertama sesudah Epifani saat ini berjudul Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku menimbulkan pertanyaan. Pertanyaannya adalah, dalam hal apakah jiwa kita memuji Tuhan? Apakah karena Tuhan sudah berkati kita dan keluarga kita? Apakah Tuhan sudah memberkati pekerjaan dan usaha kita sehingga kita memuji Tuhan? Atau jiwa kita memuji Tuhan karena pemeliharaannya, karena penyertaannya dalam kehidupan kita, sampai kita boleh menapaki kehidupan di minggu yang kedua di tahun 2021 saat ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berkati Tuhan Yesus Kristus, semua itu boleh terjadi. Semua kejadian, semua yang terjadi di dunia ini dapat membuat kita memuji Tuhan. Karena memuji Tuhan selalu memiliki makna yang luas. Namun, dalam teks pembacaan kita hari ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, teks bacaan kita dengan tema jiwa kita memuji Tuhan karena kebesaran Allah atas ciptaannya berupa alam semesta. Mengapa demikian, Bapak, Ibu? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita imani bersama bahwa alam merupakan ciptaan Allah yang begitu indah, dan melalui alam Tuhan mau menunjukkan kebesarannya. Tuhan mau menunjukkan kekuasaannya mengenai siapakah Dia dan siapakah manusia. Dia pencipta alam semesta ini, sedangkan manusia hanyalah ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, lewat alam yang Tuhan ciptakan, Tuhan ingin manusia merasakan segala kenikmatan atas alam yang Ia ciptakan. Alam yang Tuhan ciptakan bukan untuk memberhalakan, seperti banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya. Pohon-pohon yang besar, batu, dan gunung dipuja sebagai berhala. Allah menciptakan alam semesta bukan untuk mengeksploitasi, dimanfaatkan untuk kekayaan pribadi, untuk keuntungan pribadi, atau untuk kepentingan golongan tertentu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saat penciptaan dunia ini, Tuhan memberikan tanggung jawab kepada manusia. Tanggung jawab itu untuk pengelolaan alam, untuk menjaga dan memelihara alam ini. Maksud Tuhan adalah saat manusia bertanggung jawab menjaga dan memelihara alam ini, itu berarti manusia telah merawat keharmonisan hubungan, keharmonisan relasi dengan Allah.
Dan oleh karena itu disebut kesatuan yang utuh antara Allah, manusia, dan alam. Karena Allah memampukan manusia dan manusia bertanggung jawab untuk menjaga keharmonisan relasi dengan alam dan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kalau hubungan antara manusia dan alam merupakan kesatuan yang utuh, mengapa saat ini alam sering marah? Alam marah dan akhirnya menghancurkan kehidupan manusia. Jawabannya Bapak Ibu, karena manusia tidak lagi merawat dan memelihara alam sebagai bentuk tanggung jawabnya kepada Tuhan. Manusia dengan keserakahannya memanfaatkan alam untuk mengejar, untuk mendapatkan keuntungan seluas-luasnya untuk kepentingan pribadi dan untuk kepentingan golongan tertentu. Manusia melakukan penebangan pohon secara sembarangan. Gunung-gunung menjadi tandus, bukit dan segala hal menjadi gundul, sehingga terjadi tanah longsor, terjadi banjir yang membuat manusia harus menderita. Manusia membuang sampah sembarangan, limbah-limbah pabrik dibuang sembarangan, sehingga terjadi pencemaran terhadap air, pencemaran laut, pencemaran udara, dan tanah pun ikut tercemar. Akibatnya Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, alam tidak lagi menjadi sahabat dan berkat bagi kehidupan manusia, tetapi alam berubah menjadi bencana yang mengerikan dan menghancurkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang berkati Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu bacaan kita saat ini Mazmur 104 ayat 1 sampai 5 menyatakan kepada kita bagaimana pemazmur memuji-muji Tuhan atas segala kebesaran yang telah menciptakan alam semesta secara teratur dan memberikan makna bagi manusia. Allah menciptakan alam semesta secara teratur dan semua itu untuk memberikan makna bagi manusia. Kebesaran Tuhan yang dirasakan oleh pemazmur dalam bacaan kita saat ini, hari ini terwujud dalam pengakuan pemazmur yang menyatakan bahwa pemazmur selalu memuliakan Tuhan, dan pengakuan pemazmur untuk kekuasaan Tuhan. Dalam kemuliaan dan kebesarannya, Tuhan tergambarkan melalui terang yang semarak dan langit yang membentang. Dan karena begitu luas dan membentangnya langit, maka tidak ada seorang pun yang dapat mengukur kebesaran dan kekuasaan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai warga negara dan warga gereja yang bertanggung jawab, saat ini firman Tuhan kita mengajak bersama untuk kita selalu menjaga dan memelihara alam ciptaan Tuhan. Firman Tuhan kita saat ini mengingatkan kita untuk memelihara ciptaan Tuhan, maka jiwa kita selalu memuliakan Tuhan dan kebesarannya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menutup renungan kita saat ini, saya mengutip kalimat refrain dari Kidung Jemaat 64. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Tuhan berkati kita semua. Amin.
semesta, lautan, langit, gunung pun diatur olehnya. Ku puji kebajikannya, lengkaplah dunia, diisi oleh firman-Nya dan baik semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan sikap sempurna masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu atas semua berkat dan anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami diberkati dengan kekuatan, kemampuan, dan kesehatan yang baik, sehingga kami boleh berada sampai dengan saat ini, sebagaimana kami ada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, untuk waktu dan kesempatan yang penuh sukacita yang Kau berikan kepada kami saat ini. Walaupun di masa pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini, kami masih boleh bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Bapa dalam kerajaan surga, saat ini kami mau berdoa untuk pemerintah, negara dan bangsa kami, bangsa Indonesia yang kami cintai. Berkati para pemimpin bangsa ini ya Tuhan, mampukan mereka, bimbing dan tuntun mereka agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik seturut kehendak Tuhan. Segala kebijakan yang diambil dan usaha yang dilakukan untuk mengatasi dan memutus mata rantai penyebaran virus corona, usaha untuk mendatangkan vaksin virus corona dan mendistribusikan vaksin tersebut ke seluruh wilayah Indonesia dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Negara dan bangsa kami dapat terbebas dari virus corona ini. Mampukan kami ya Tuhan sebagai anak bangsa untuk saling bergandengan tangan membangun bangsa ini, sehingga negara yang aman, tentram dan damai dapat tercipta di dalam negara dan bangsa kami Indonesia yang sangat kami cintai. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk gereja-gereja yang Engkau utus untuk bersaksi dan melayani di tengah-tengah dunia ini. Secara khusus gereja-gereja di Indonesia di mana GPIB berada di dalamnya. Kami berdoa untuk GPIB Jemaat Pengharapan Cibinong dengan segala program pelayanan. Berkati para presbiter, diaken, penatua dan pendeta, unit-unit misioner, pengurus ke-6 Pelkat, pelayan PA dan pelayan PT, komisi-komisi yang ada, tim kerja, karyawan, dan semua yang terlibat dalam pelayanan tengah-tengah jemaat kami. Mampukan kami ya Tuhan, dan biarlah itu semua
kami lakukan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat-Mu, yang saat ini sedang dalam perawatan karena sakit yang mereka derita. Baik yang sakit dirawat di rumah sakit, maupun dalam perawatan di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa untuk saudara Octavianus Tipruwata, Bapak Gindo Simanjuntak, Ibu Susiana Sina, Bapak Joko Satrio, Ibu Deliana Amin, Ibu Leticia Budiman, Bapak Daniel Hartanto, Ibu Lasasi, Bapak Peter Chung, dan saudara-saudara kami yang lain yang juga saat ini sedang dalam kelemahan tubuh karena sakit yang mereka derita, namun tidak dapat kami sebutkan nama mereka satu persatu. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, lawatlah mereka. Berkati makanan, minuman, obat-obatan yang mereka makan dan minum setiap saat. Berkati dan mampukan para dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya, dan segala usaha yang dilakukan. Biarlah semua itu menjadi sarana perpanjangan tangan Tuhan untuk kesembuhan dan kepulihan saudara-saudara kami ini. Kami berdoa bagi keluarga yang senantiasa dengan penuh kasih menjaga, merawat, menemani, dan menghibur anggota keluarga dan saudara mereka yang sakit. Berikanlah kekuatan, kemampuan, dan kesehatan yang baik. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang berhari ulang tahun di minggu ini, baik secara pribadi dan keluarga, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Berkatilah sukacita mereka ya Tuhan, saat mereka dengan penuh kegembiraan mengungkapkan sukacita mereka bersama orang-orang dan keluarga yang mereka kasihi dan yang mengasihi mereka dalam kasih dan anugerah Tuhan. Kami berdoa buat umat-Mu, jemaat-Mu, anak-anak kami, generasi muda yang saat ini sedang mencari pekerjaan. Berkati usaha mereka ya Tuhan, biarlah dengan dasar ilmu yang mereka miliki, dengan penyertaan dan tuntunan Tuhan, dengan berkat Tuhan sendiri, mereka boleh memperoleh pekerjaan yang sesuai yang diberkati oleh Tuhan. Anak-anak-Mu yang saat ini mencari pasangan hidup, berkati usaha mereka. Kami yakin, kami percaya Tuhan sudah menyediakan pasangan yang terbaik yang sepadan dengan mereka. Allah Bapa dalam kerajaan surga, banyakkan kami minta kepadamu, tapi kami percaya Tuhan mengetahui apa keinginan dan kerinduan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, seluruh hidup dan kehidupan kami pertaruhkan dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Karenanya ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini dengan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat Tuhan, mari kita sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat 288, Mari Puji Raja Sorga. Mari puji Raja Surga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya, puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekal rahmat-Nya bagi umat dalam air, dulu kini selamanya, panjang sabar maha baik. Puji Dia yang setianya ajaib. Jemaat, mari kami undang untuk berdiri untuk mendoakan persembahan kami sambil berbalasan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat, dengarlah amanat pengutusan. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Kasih Allah yang besar jauh melebihi apapun, menjangkau bintang manapun, bahkan neraka terendah. Karena besarlah kasih-Nya, diberikan putranya. Oleh darahnya damailah Allah dan manusia. Oh, kasih Allah mulia, tiada bandingannya. Oh, kasih Allah selamanya di sorga terdengar. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.